Namanya siapa? Rangga Pangestu Putra. Bukan Fajar Setboy? Bukan. Bukan. Tahu Fajar Setboy dari mana taunya? Enggak, Pak. Kurang tahu saya. Oh, nggak tahu Fajar Nggak Setboy. tahu. Oh, nggak tahu. Namanya siapa, Kang? Supriyadi. Asli Tangger? Tangger. Tanggernya di mana? Wonogiri. Oh, negeri. Jelasin Tangger itu apa sih sebenarnya? Ini loh. Tangger itu, ini dia. Tangger itu apa sih Tangger itu? Tengger itu artinya tetengering budi luhur. Artinya Jadi kalau orang sini itu setiap hari setiap makan mau minum harus bikin sesaji. Oh, kayaknya Bapak orang sini asli sehingga ngerti apa itu tengger dan sesaji itu apa? Sesaji itu ini Pak, setiap makan dikasih nasi sama lauk, pauk, gitu. Bapak namanya siapa? Nama saya Senedi. Kepala suku ya? Bukan. Bukan, tapi hafal gitu tentang tengger ya? Seharusnya orang Tengger itu harus tahu itu Pak. Oh, dengerin, ini bukan orang Tengger ini, nggak ngerti nih. Orang Tengger harus tahu. Apalagi cerita tentang Tengger yang paling terkenal apalagi? Apanya? Selain sesajen yang tadi, apalagi? Upacara adat. Upacara adatnya apa? Upacara adat itu Yatnya Kasada. Nah, itu diperingati setiap setahun sekali. Tujuannya untuk apa? Ini biasanya orang itu di sini kalau bikin sesaji di rumah ada, kalau setiap tahun ada, setiap bulan ada, gitu loh. Jadi kalau setiap tahun di upacaranya di Kawah Bromo. Itu namanya bulan Kasada. Sesajennya apa? Dalam bentuk apa yang kita kerjakan, tani ya sayur mayur yang dikirim ke situ dilakukan. Katanya ada hewannya juga. Ada kambing, ayam kayak gitu. Terus nanti hewannya itu dikemanakan setelah diberikan ke sana? Nanti dilempar katanya boleh diambil katanya. Boleh. Oh, berarti untung dong mereka yang dapat ya? Iya. Pernah nggak ada yang sapi gitu? Kalau sapi kan harganya mahal. Ada, cuman ya orang-orang tertentu kalau penghasilan gede. Oh gitu ceritanya. Kalau penghasilan kecil-kecil yang biasanya ngojek ya uang receh. Itu supaya penonton YouTube nanti tidak menemuin Bapak di sini usahanya apa? Saya bekerja di penjualan souvenir. Yang ingin membeli souvenir Cindramata di Gunung Bromo, temui dengan Bapak siapa? Bapak Senedi. Tempatnya di mana? Suruni Souvenir di sebelah situ. Lokasinya, sebutan biar orang tahu, di sebelah kiri jalan menuju Bromo ya. Yo, ini jualannya nih. Kalau ke sini tidak belanja di tempat souvenir ini belum sampai ke Bromo. Nah, ini Bapak yang punya. Penanjakan 1 ini. Buka di YouTube-nya Waglo ya, WAGLO. Oh iya. Oke, makasih Bapak ya. Sama-sama. Salam dulu. Ya. Asli Tengger. Makasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Yang nggak jelas lah. Di akhir sekalian. Iya. Kalau tengah-tengah bisa saja kan. Itu loh. Jadi kalau setiap tahun di upacaranya di Kawah Bromo. Itu namanya bulan Kasada. Sesajennya apa? Dalam bentuk apa yang kita kerjakan, tani ya sayur mayur yang dikirim ke situ dilakukan. Katanya ada hewannya juga. Ada kambing, ayam kayak gitu. Terus nanti hewannya itu dikemanakan setelah diberikan ke sana? Nanti di Oh, ini baru beli nih. Dapat 3 bulanan. Berapa? 150. Keren. Lebih baik beli kuda. Wah, gelap nggak kelihatan gambarnya. Kayak penampakan. Oh iya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Gunung Bromo, di paling puncak. Sudah hampir 3 jam nunggu di lokasi, tetapi semakin pagi
kabutnya semakin tebal dan sekarang sudah mulai turun. Baru mulai terlihat sedikit perbedaan ya sinar mataharinya. Yang paling penting sebenarnya acara kegiatan seperti ini itu meningkatkan ketakwaan, bukan hanya melihat matahari pagi yang akan terbit. Seharusnya kita itu dengan adanya kedinginan hampir membeku, kemudian 8 awan derajat, Pak. 8 derajat Celcius ya. Iya. Kemudian awannya turun sedikit demi sedikit, kemudian sholat juga tadi sampai menggigil kedinginan. Ini sebagai gambaran bahwa kuasa Allah itu diberikan kepada manusia supaya mau berpikir, harusnya menambah ketakwaan. Dan alhamdulillah di sini tampak tuh sebelah kanan ya, ini semakin hari semakin siang semakin penuh. Dan Bu Herlina ini baru datang karena tadi tidak akan naik katanya, kata Pak Nur Hasan. Gimana Bu? Kau bisa sampai nggak mau naik tadi? Apa benar nggak mau naik tadi? Enggak Pak, tetap mau naik, cuman nunggu sholat subuh dulu, baru abis itu ke atas, jadi biar nggak bolak-balik. Jadi sekalian naik dan harus membutuhkan tenaga ekstra Pak untuk mencapai sini. Ya Bu Latifah ya. Sekali Bu, Masya Allah banget. Kita udah 2 kali naik turun Pak. Jadi nggak naik ke sini, turun naik. Jadi enggak. Alhamdulillah nyampe. Iya, alhamdulillah Akhirnya. nyampe juga. Yang paling pertama kali sholat subuh tadi siapa? Yang pertama kali sholat subuh tadi Pak Doni ya? Pak Doni Pak. Saya nyusul. Saya sama Pak Nur Hasan sama Pak Doni. Pak Nur Hasan dulu, Pak Nanang, Pak Doni, baru cewek-cewek. Di sini sekarang kelihatan yang bertahan itu justru adalah orang-orang yang berkerumun. Yang tidak berkerumun itu sudah menggigil. Berguru dari hukum alam burung penguin. Burung penguin itu di tanah kutub itu yang bisa bertahan hidup tuh yang hidupnya bergerombol. Oke, ini saja barangkali, mudah-mudahan ini jadi bahan pembelajaran untuk anak-anak, terutama jangan sampai tidak melakukan sholat. Sudah diarahkan dari mulai bis di perjalanan bahwa nanti di sini harus membawa alat-alat untuk wudhu, alat-alat untuk sholat begitu. Dan alhamdulillah tadi semuanya melaksanakan peribadatan dengan baik. Ditunggu-tunggu sebelum subuh kumpul di sini. Sekarang sudah jam berapa? Sampai iya, sampai kedinginan. Tahunya mataharinya kagak terbit. Ya gimana, Pak? Bulat, masih bulat nggak? Jelaskan. Aduh, Masya Allah banget. Kayaknya memang karena kondisi cuacanya ya Bu ya, yang tidak sedang cerah. Mataharinya masih terbit bulat. Cuma waktunya biasanya udah terbit. Iya. Biasanya kan udah ada cahaya-cahayanya ya Bu ya. Iya. Ini benar-benar kabut banget nih, kayaknya emang kondisi cuaca juga ya Bu ya. Iya. Karena hujan ada gerimis-gerimis gitu. Gerimis yang tadi undang. Iya. Gerimis-gerimis manja. Yang kita pikirkan ini burung-burung ada di mana ya? Oh, iya. Sepertinya kedinginan seperti kita Pak. Jadi ngumpet mencari sarangnya, kayak kalau kata kita tuh lagi mager di sarangnya. Yang ngumpet mah burungnya Pak Nur Hasan. Dengan Pak Doni juga. Pak Doni juga sama. Lagian yang dicari burung. Ada di mana katanya burung? Di pohon di sana. Namanya siapa? Rangga Pangestu Putra. Bukan Fajar Setboy? Bukan. Tahu Fajar Setboy dari mana taunya? Enggak Pak, kurang tahu saya. Oh, nggak tahu Fajar Setboy. Oh, nggak tahu. Namanya siapa, Kang? Supriyadi. Asli Tangger?
Tangger. Tanggernya di mana? Wonogiri. Wonogiri. Jelasin Tangger itu apa sih sebenarnya? Ini loh. Tangger itu, ini dia. Tangger itu apa sih Tangger itu? Tengger itu artinya tetengering budi luhur. Artinya jadi kalau orang sini itu setiap hari setiap mau makan mau minum harus bikin sesaji. Kayaknya Bapak orang sini asli sehingga ngerti apa itu Tangger dan sesaji itu apa? Sesaji itu ini Pak, setiap makan dikasih nasi sama lauk, pauk. Gitu. Bapak namanya siapa? Nama saya Senedi. Kepala suku ya? Bukan. Bukan, tapi hafal dia tentang Tangger ya? Seharusnya orang Tengger itu harus tahu itu Pak. Dengerin, ini bukan orang Tengger ini, ya ngerti nih. Orang Tengger harus tahu. Apa lagi? Cerita tentang Tengger yang paling terkenal apa lagi? Apanya? Selain sesajen yang tadi, apa lagi? Upacara adat. Upacara adatnya apa? Upacara adat itu Yatnya Kasada. Nah, itu diperingati setiap setahun sekali. Tujuannya untuk apa? Ini biasanya orang itu di sini kalau bikin sesaji di rumah ada. Kalau setiap tahun ada, setiap bulan ada, gitu loh. Jadi kalau setiap tahun di upacaranya di Kawah Bromo. Itu namanya bulan Kasada. Sesajennya apa? Dalam bentuk apa yang kita kerjakan. Tani ya sayur mayur yang dikirim ke situ dilakukan. Katanya ada hewannya juga. Ada kambing, ayam kayak gitu. Terus nanti hewannya itu dikemanakan setelah diberikan ke sana? Nanti dilempar di. Katanya boleh diambil katanya. Boleh. Oh, berarti untung dong mereka yang dapat ya? Iya. Pernah nggak ada yang sapi gitu? Kalau sapi kan harganya mahal. Ada, cuman ya orang-orang tertentu kalau penghasilan gede. Oh gitu ceritanya. Kalau penghasilan kecil-kecil yang biasanya ngojek ya uang receh. Itu supaya penonton YouTube nanti tidak menemuin Bapak di sini usahanya apa? Saya bekerja di penjualan souvenir. Yang ingin membeli souvenir Cindramata di Gunung Bromo, temui dengan Bapak siapa? Bapak Senedi. Tempatnya di mana? Suruni Souvenir di sebelah situ. Lokasinya, sebutan biar orang tahu, di sebelah kiri jalan menuju Bromo ya. Yo, ini jualannya nih. Kalau ke sini tidak belanja di tempat souvenir ini belum sampai ke Bromo. Nah, ini Bapak yang punya. Penanjakan 1 ini. Buka di YouTube-nya Waglo ya, WAGLO. Oh iya. Oke, makasih Bapak ya. Sama-sama. Salam dulu. Ya. Asli Tengger. Makasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Kalau mau pulang harus hafal nomor mobil. Ada mobilnya itu dipotret dulu nomornya, plat nomornya. Sekarang kita lihat nomor ujungnya 77. Ini kayaknya nih. Bukan. Akhirnya ketemu. Samain dulu Mas. Tuh, sama kan nomornya dengan mana? Di foto. Iya kan? Oke. Matahari yang ditunggu-tunggunya ternyata tidak muncul karena awan
begitu tebal. Akhirnya pada pulang. Nih, Pak Doni yang paling duluan sholat subuh tuh. Yang duluan sholat subuh. Ini acara pulang. Ini bangunan baru. Dulu waktu 3 kali kesini, ini belum ada nih. Nah, berarti ada perubahannya, ada perkembangan. Pemerintah setempatnya mulai peduli, ya. Ini biaya besar ini bikin jembatan seperti ini di terasa tempat wisatanya. Kalau dulu itu di sini semak belukar nih. Rawan ini ya, jatuh. Malah terlindung, bagus. Kabutnya terlalu tebal. Jadi tidak muncul mataharinya. Ini bunga abadi atau bunga Edelweiss. Bunga Edelweissnya bagus ya, dibentuk-bentuk ada kayak boneka. Ini cabai gunung. Cabai tengger silahkan. Rasanya pedas apa manis? Pedes banget. Pedas banget. Oh, pakai banget ya. Ada bangetnya. Ada banget. Pak Doni yang naik ojek siapa aja tadi? Tadi mau naik tapi nggak jadi, Pak Haji. Soalnya ditanya sampai mana, sampai warung, orang tinggal 100 meter lagi. 100 meter bayar berapa itu? 10.000 tadi nawarinnya. Yang paling lucunya lagi itu sarung tangan. Ternyata bukan beli, sewa. Sewa ya. Berapa katanya sewa sarung tangan? Sewa 5.000. Kalau Pak Doni beli berapa itu? Saya mau beli bawa dari rumah. Dari rumah. Iya. Di sini lucu-lucu memang. Ada yang apa tadi? Sewain jaket, sewain selimut, karpet, selimut, iya. Semuanya serba sewa ya. Iya. Ditunggu-tunggu sebelum subuh kumpul di sini. Sekarang sudah jam berapa? Sampai iya, sampai kedinginan. Tahunya mataharinya kagak terbit. Ya gimana, Pak? Bulat, masih bulat nggak? Jelaskan. Aduh, Masya Allah banget. Kayaknya memang karena kondisi cuacanya ya Bu ya, yang tidak sedang cerah. Mataharinya masih terbit bulat. Cuma waktunya biasanya udah telat. Iya. Biasanya kan udah ada cahaya-cahayanya ya Bu ya. Iya. Ini benar-benar kabut banget nih, kayaknya emang kondisi cuaca juga ya Bu ya. Iya. Karena hujan ada gerimis-gerimis gitu. Gerimis yang tadi undang. Iya. Gerimis-gerimis manja. Yang kita pikirkan ini burung-burung ada di mana ya? Oh iya. Sepertinya kedinginan seperti kita Pak. Oh, iya, jadi bener. ngumpet mencari sarangnya, kayak kalau kata kita itu lagi mager di sarangnya. Yang ngumpet mah burungnya Pak Nur Hasan. Maaf. Dengan Pak Doni juga. Pak Doni juga sama. Lagian yang dicari burung. Ada di mana katanya burung? Di pohon di sana. Sewa selimut.
sewa selimut, monggo yang pakai selimut tikar.